Ya, tadi kita sudah melihat teknologi terbaru tentang dunia otomotif di IIMS 2014. Ini selama sampai tanggal 28 September 2014. Jadi bagi Anda mungkin weekend nanti nggak mau kemana-mana, bingung, boleh mampir di G-Expo Kemayoran. Nah, kalau tadi kita sudah lihat mobil-mobil yang anyar ya. Nah, ini ada juga nih yang potensi pasar baru. Meski menyasar kalangan menengah ke bawah, namun bisnis mobil bekas cukup menggiurkan ternyata. Di satu sentra jual beli, perputaran uangnya saja bisa mencapai 2,5 miliar rupiah per bulan. Bisnis jual beli mobil bekas di ibu kota tak pernah surut. Salah satunya di Kalimalang, Jakarta Timur. Ada 32 pengusaha mobil bekas di sini. Satu orang bisa mempunyai 5 hingga 20 stok unit mobil di setiap showroomnya. Mulai dari tahun 80-an, yang pesatnya itu sampai tahun 2000-an. Mulai sekarang ini udah mulai ini lagi karena sudah banyak sentra-sentra mobil yang lain. Mobil keluaran tahun 80-an sampai mobil bekas generasi baru dijual di sini. Semuanya bisa diproses melalui kredit. Pasang surut pasar mobil bekas ini telah dijalani Michael Chandra sejak 1992. Rata-rata ia menjual 8 unit mobil per bulan. Promosi melalui media cetak dan online sampai kemudahan dalam pembayaran merupakan bagian dari strategi dagangnya. Kita turunin dari gampang orang kredit, terus harganya kita turunin dari mobil baru. Orang kredit lebih gampang ya. Mobil baru kan sekarang kan DP kecil, kredit gampang, kita harus bersaing gitu juga. Perputaran uang di sentra mobil bekas tertua di ibu kota ini bisa menembus angka 2,5 miliar rupiah per bulan. Mobil bekas ternyata punya pasar tersendiri. Saya lihat dari sisi untung ruginya ya. Kalau kerugian beli mobil bekas itu bisa diminimin lah dibandingkan mobil baru. Kalau mobil baru pastinya saya pribadi pasti ruginya banyak. Pembelian mobil bekas biasanya meningkat menjelang Lebaran dan Tahun Baru. Sementara penjualan mobil bekas umumnya melonjak ketika tahun ajaran baru. Anggi Juniarti, Jafriel Aba melaporkan untuk NET. Jika berbicara mengenai bisnis otomotif, ternyata bukan hanya seputar kendaraannya saja, tapi bisnis modifikasi aksesoris dan perlengkapan mobil juga laris manis. Setiap hari selalu saja ada yang berkunjung ke Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka ingin mempercantik kendaraannya. Mulai dari penambahan body kit, penggantian kaca, hingga peredam suara mesin. Arison bersama keluarganya sudah berbisnis modifikasi mobil sejak 16 tahun lalu. Baginya bisnis ini relatif stabil dengan pemasukan 10 juta sampai 50 juta rupiah per bulan. Yang paling utama untuk mobil ya, itu di interior ya. Interior sama tampilan dari luar pun juga, hampir keseluruhannya mungkin. Berbeda dengan Arison, Rudy fokus menangani lampu mobil sejak 2011. Dalam sebulan omsetnya bisa mencapai 50 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Meski tren bisnis lampu mobil kini sedang menurun. Sekarang sih menurun ya, rada menurun. Mungkin karena ya mobil sekarang juga udah pada canggih, terus lampu juga kadang-kadang udah dapat HD. Paling seperti itu sih. Modifikasi mobil erat dengan hobi dan kebanggaan. Agar kendaraan menjadi lebih enak dipandang sekaligus nyaman digunakan, pemilihan bengkel jadi pertimbangan sang pemilik kendaraan. Kalau menurut yang udah-udah di sini lebih murah, terus yang lebih lengkap lah, banyak yang dicari, lebih gampang gitu dibanding tempat lain. Hingga saat ini sebagian besar aksesoris mobil diimpor dari Taiwan dan Cina. Harganya jadi sangat bergantung pada nilai tukar mata uang asing. Anggi Juniarti, Jafriel Aba melaporkan untuk NET.